ini menyikapi kasus yang baru saja terjadi, Ustaz. Yeah. Ya kan anggota Paskibraka kan disuruh untuk lepas jilbab itu sama BPIP. Nah, sebagai orang tua itu gimana kita bisa menyikapi hal itu, Ustaz? Yeah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya Allah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan tema yang kemarin ya, masih dari Kitabul Jami, di mana pada malam hari ini kita bicara terkait dengan memberikan kemudahan ya pada orang-orang beriman. Yang tentunya di hadis ini diawali dengan satu larangan untuk kita menjadi penyebab seseorang melakukan satu dosa. Ya, lagi-lagi ini ada satu larangan, bukan sekedar kita melaksanakan dosa tersebut, tetapi saat kita menjadi sebab dosa itu terlaksana, itu kita telah melakukan dosa pula seperti orang yang melakukan dosa tersebut. Ya, sebagai contoh, katakanlah misal kita tahu bahwa minuman keras itu dilarang, gitu ya. Dan kita tidak pernah minuman keras ya, tetapi kita punya toko. Yang toko ini begitu ada orang yang jual minuman keras, kita persilahkan. Sehingga akhirnya ada orang yang beli minuman keras di toko kita misalnya ya, dan kemudian orang itu mengkonsumsi minuman keras tersebut. Maka pemilik toko ini ikut andil untuk terjadinya sebuah dosa, dan dia mendapatkan dosa yang sama. Gitu, ini hati-hati sekali. Baik, Bapak Ibu, hadis ini peristiwa tadi atau kias tadi itu diawali dengan satu larangan bahwa seorang anak itu tidak boleh memaki kedua orang tuanya. Yang itu merupakan satu penjelasan daripada Al-Quran nanti ya di surat Al-An'am 100 ke 8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah ibnu Amr, ya, dari Abdullah bin Amru bin As ya. Dari Abdullah bin Amru bin As. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Allah, Abdullah dan Amr bin As. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, minal kabair sya'tum rajulin walidayhi. Ya, termasuk dosa besar adalah seseorang memaki kedua orang tuanya. Ya, lagi-lagi Rasulullah bersabda minal kabair, ya termasuk dosa besar itu apa? Sya'tum rajulun. Ya, laki-laki yang durhaka atau memaki gitu ya, walidahi kepada kedua orang tuanya. Kemudian para sahabat bertanya, wahal yasyubbu rajul walidahi, ya? Apakah seorang itu akan memaki kedua orang tuanya Rasulullah? Apa mungkin bahasanya gitu ya? Jadi para sahabat bertanya, apa mungkin ada seorang yang memaki kedua orang tuanya? Rasulullah bersabda, qala na'am, ya. Ya. Dengan cara apa? Yasyubbu abar rajul, ya, fa yasubbu abahu, ya, jadi yakni ya dia begitu memaki ayah orang lain, ya, lalu orang lain itu akan ganti memaki ayahnya. Ya, ini satu larangan bahwasanya saat kita tidak pernah memaki orang tua kita secara langsung, tetapi saat kita memaki orang tua teman kita, kemudian teman kita memaki orang tua kita, itu dihukumi seperti kita memaki orang tua kita. Kemudian diberikan penegasan lagi, wa yasubbul ummahu fa yasubbul ummahu. Ya, jadi kemudian dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang lain itu ganti memaki ibunya atau ibu kita. Muttafaqun alaih. Ya, jadi lagi-lagi hadis ini sebenarnya memberikan satu penjelasan pada kita bahwa sesungguhnya ya, jadi satu sebab yang menyebabkan terjadinya satu keburukan itu kita dilarang ya. Berarti kita sama melakukan satu keburukan tersebut. Ya, contohkan tadi, katakanlah misalnya seseorang memaki orang lain, kemudian orang lain menjadi memaki orang tua kita, itu menjadikan kita dosa seolah-olah atau sama dengan kita memaki kedua orang tua kita. Hadis ini Bapak Ibu memberikan satu penjelasan terkait dengan ayat Al-Quran surat Al-An'am 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tashubbul ladina yad'una min dunillah. Ya, dan janganlah kalau memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah ya selain Allah. Fa yasubbullah adwam. Ya, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, bighairi ilmin.
Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, gitu ya. Jadi hadis tadi menjelaskan satu ayat Allah ya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan mereka. Ya, artinya Bapak Ibu, ini ada satu larangan kita untuk tidak memaki sembahan-sembahan selain sembahan kita, selain Allah. Ya, karena apa? Nanti dikhawatirkan atau bahkan yang terjadi mereka akan memaki Allah sebagaimana kita memaki sembahan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sebuah dalil yang tentunya pertama ya, tadi hadis tadi adalah pengharaman memaki kedua orang tua, satu. Kemudian yang kedua menunjukkan pengharaman melakukan sesuatu yang menyebabkan gangguan dan makian kepada keduanya. Ya, dua ya. Hadis ini adalah dasar dari syad ad-darat ya. Apa itu? Yakni jika urusan itu kembali kepada sesuatu yang diharamkan ya, maka haramlah melakukan perbuatan tersebut. Walaupun ia tidak bermaksud untuk melakukan yang diharamkan itu. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Sebentar lagi 17 Agustus ya. Ya, dan saya yakin selain malam ini ada nanti namanya panggung gembira gitu ya. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menggembirakan masyarakat, tetapi begitu jaringan gudang elektron, mohon maaf ya. Kemudian di situ ada aurat yang ditampilkan dan sebagainya, maka itu menjadi sebab terjadinya sebuah kemaksiatan. Siapa panitianya, dia kena. Gitu ya, hati-hati Bapak Ibu. Ini betul. Jadi betapa Islam menjaga betul agar tidak terjadi satu kemungkaran di masyarakat dengan cara apa? Tidak memfasilitasi. Ya, baik. Ini yang penting sekali buat kita ini kayaknya, termasuk Bapak Ibu saat kita punya anak gitu ya. Saya pernah satu ketika masih zamannya taksi ya. Sekarang kan udah online ya. Saya naik taksi. Kemudian saya tanya, bapak ini Muslim, tetapi putranya disekolahkan di sekolah non Muslim Katolik lah. Ya. Saya tanya, doa kenapa? Kan ada sekolah. Oke, kalau nggak mau sekolah negeri, sekolah Islam juga ada. Satu ada BINU ada dan sebagainya. Bapak, yang saya tahu, saya nyekolahkan di sana tidak tujuannya untuk biar mereka belajar agama dia, tapi saya lihat disiplinnya ya, niatnya kan bagus ya disiplinnya, tetapi di situ ada satu hal yang tidak baik yang ditanamkan oleh sekolah tersebut. Ini tidak boleh, kira-kira tidak boleh ya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, ini banyak sekali kisah-kisah yang yang perlu diinikan, termasuk nanti saat jenengan jadi pengurus dimanapun ya, tingkat RT, RW atau dan sebagainya, saat bikin sebuah aturan, maka bikin sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya satu kemungkaran karena aturan yang kita bikin. Gitu ya, ini penting sekali. Karena apa? Karena ternyata hadis ini memberikan satu penegasan saat kita memfasilitasi atau menjadikan sebab ya terjadinya sebuah kemungkaran, maka kita mendapatkan dosa kemungkaran tersebut. Baik Bapak Ibu, ya nanti insya Allah akan dikuatkan dengan hadis yang kalaupun kita memfasilitasi kebaikan gitu ya. Sebelum ke sana ini disisipkan satu hadis ya. Satu larangan ya. Jadi di hadis yang ke-1506. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yahillu li muslimin ayyuhjaru ahadun fauqa salasin layalin yaltaqiyan. Jadi tidak halal seorang muslim itu bersatu dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Ini satu penegasan Rasulullah bahwa kita tidak boleh apa istilahnya benci atau enggak wawuh ya, apa namanya, satru lah gitu ya. Ini sesama muslim, apalagi sama suami istri betul ya, atau sama saudara. Sama muslim saja udah tidak boleh lebih dari 3 malam gitu ya. Baik, kalau misalnya itu terjadi, apa yang dilakukan? Fayuridu hada. Ya, kemudian beliau sampaikan mereka bertemu lalu mereka saling berpaling gitu ya. Kemudian yang lain juga berpaling. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Ya, yang paling baik di antara keduanya jika itu terjadi yang memulai mengucapkan salam. Ya, jadi walaupun enggak wawuh gitu ya, tetap terus kemudian wah ini sudah lebih 3 hari, wah ini enggak boleh, terus dimulai salam duluan lah, muttafaqun alaih gitu ya. Jadi
itu mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, penjelasan hadis ini adalah dalil tentang pengharaman berseteru dengan seorang muslim lebih dari tiga hari. Berarti kalau kurang dari 3 hari boleh ternyata gitu ya. Oke. Dari hadis disimpulkan bahwa hal itu boleh dilakukan kurang dari 3 hari. Bapak Ibu, kenapa itu dibolehkan? Karena ternyata sifat dasar manusia itu adalah marah gitu ya. Marah itu sifat dasar. Kemudian keluh kesah dan sebagainya ya. Sehingga tidak serta-merta langsung pokoknya sehari dihukumi haram misalnya. Ini disebutkan adalah lebih dari 3 hari. Sehingga kalau kurang dari 3 hari itu dibolehkan. Kenapa? Lagi-lagi disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dengan sifat kemarahan dan akhlak yang buruk, itu sifat dasarnya. Maka dia diberikan toleransi masa ini agar sesuatu yang datang kepadanya itu menjadi hilang. Ya, kemarahan selama 3 hari masih biar hilang gitu ya, untuk memberikan keringanan kepadanya gitu ya. Jadi ini kemudahan yang yang Allah berikan pada kita. Kalaupun mau puri-purian ya, jangan sampai lebih dari 3 hari gitu. Bapak Ibu yang Allah, kemudian kita masuk pada hadis yang ke 1507. Ya, di mana di hadis ini kita diberikan satu motivasi gitu ya, agar kita banyak melakukan satu kebaikan. Karena nilai kebaikan itu luar biasa apapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang sabdakan Rasulullah, kullu ma'rufin, ya setiap kebaikan, sedekah. Ya, jadi hadisnya pendek sekali dan ini kalau jenengan hafal dan dipahami itu enak gitu ya. Kenapa? Karena di sini mengandung satu kalimat singkat dengan makna yang luar biasa. Apa itu? Setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Jadi artinya Bapak Ibu, sehingga akhirnya muncul hadis lain, jika kalian menepikan duri di tengah jalan, itu kan kebaikan. Itu sedekah. Ya, jika kalian menuntun orang menyeberang, itu satu kebaikan, itu sedekah. Ya, jika kalian mohon maaf mengumandangkan azan sehingga orang pada datang, itu sedekah. Ya. Sehingga Bapak Ibu, bahasa Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a, ya. Ketika anak Adam meninggal, terputuslah semuanya. Yang pertama, yang kecuali ya sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Jadi bisa dibayangkan kalau bahasanya adalah infak jariyah. Wah, ini ngeri. Yang punya kesempatan hanya orang-orang yang punya duit kan, karena infak jariyah. Tetapi gunakan sedekahtin jariyah. Sedekah jariyah. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Artinya misal satu ketika di satu tempat lah ada satu keinginan masyarakat bangun masjid misalnya, maka tidak semua orang yang hanya punya duit saja yang bisa berjariah atau bersedekah. Orang yang siapapun secara fisik dia datang, secara pemikiran dia bisa semuanya, asal itu kebaikan sedekah. Katanya, jadi Bapak Ibu, ini memotivasi kita. Kalaupun ada satu niat kebaikan dimanapun kita berada, bahkan dimanapun kita mendengar, ini motivasi untuk ikut di dalamnya. Ya, kalau saya senang biasanya diajak, Ustaz, dirikan sekolah yuk misalnya. Sebenarnya suka ikut. Katakanlah tidak bisa memberikan infak sebesar yang lain, tapi bisa memberikan pemikiran, bahkan kawal dan sebagainya. Subhanallah. Begitu jalan ditinggal, ya, atau bahkan ada yang jalan yang nyelahkan. Tempat lain juga itu subhanallah. Ya, ini yang Bapak Ibu lagi-lagi. Kenapa di sini Rasulullah menggunakan istilah kullu ma'rufun sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Katanya, jadi ini jelas sekali memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, ya, baik dengan amal, dengan jariah kita, maaf, dengan jiwa, raga maupun harta kita. Okay. Yeah. Ini menyikapi kasus yang baru saja terjadi, Ustaz. Yeah.
Ya kan anggota Paskibra kan disuruh untuk lepas jilbab itu sama BPIP. Nah, sebagai orang tua itu gimana kita bisa menyikapi hal itu, Ustaz? Baik. Jadi Bapak, satu perintah kemaksiatan yang dilakukan orang tua saja kita disuruh menolaknya, tetapi itu berbuat baik. Apalagi disuruh oleh sebuah kepanitiaan ya, anggap aja negara lah misalnya, misal itu negara, maka petunjuk Bapak. Ya. Jadi konsepsi yang kita miliki sebagai orang beriman, kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat, nanti kita akan menuju sana. Dunia ini cuma sementara di bab berikutnya ya. Bahwa dunia ini adalah satu fase yang tidak terlalu panjang, karena kehidupan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Satu. Yang kedua, menyadari betul bahwa dunia ini itu adalah mazra'ah. Mazra'ah itu ladang beramal, ladang menanam kita. Ladangnya siapa? Akhirat. Maka tentunya apapun yang menjadikan sebab kita melakukan satu kemaksiatan, dan tadi ya, paskibraka yang berjilbab suruh melepas jilbabnya, tolak. Konsekuensinya nggak jadi paskibraka, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini penting sekali. Jadi dan ini sebagai orang tua harus menguatkan. Jangan mana melemahkan iskapa pondok di luar. Jangan ya nanti. Jadi harus dikuatkan. Tidak apa-apa. Prestasi tidak hanya di situ. Kalau itu dianggap prestasi. Jadi prinsip-prinsip seperti ini harus kuat, Bapak. Ya. Kasus tadi bahwa sesungguhnya penting buat kita menanamkan pada diri anak-anak kita, dan kita menguatkan dia untuk punya prinsip yang kokoh terkait bahwa dunia ini adalah tempatnya kita menanam kebaikan untuk akhirat kita. Ngerti nggih? Saya. Ya, jadi Bapak lagi ini yang perlu kita kuatkan bahwa hadis ini lagi adalah bagaimana berlaku umum dalam melakukan setiap kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kullu ma'rufin shadaqah. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan kita jangan pernah meremehkan satu amalan sekecil apapun, ya. Karena di dalam hadis lain nanti kuatkan bahwa bisa jadi amalan kecil itu menjadi sebab kita akan diampuni dosa kita dan dimasukkan ke surganya Allah. Nyata hadis ini menguatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sabdakan, la tahkironna, ya, janganlah engkau meremehkan minal ma'rufin, dari kebaikan, ya, sedikit syai'an, ya, sesuatu, ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jadi janganlah engkau meremehkan sekecil apapun dari kebaikan tersebut, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka manis. Ini salah satu di hadis lain dikuatkan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Jadi wajah manismu terhadap saudaramu adalah sedekah. Misalnya. Bapak Ibu, ini disebutkan bahwa hadis ini mengandung anjuran untuk berbuat baik, walaupun hanya dengan wajah yang manis dan ceria kepada sesama orang Islam, serta tersenyum di hadapan setiap orang yang ditemui, baik sahabatnya maupun orang yang dikenal. Bapak Ibu, ini penting. Karena faktanya kita jumpai orang yang maaf ya, jadi abai atau cuek gitu ya, itu menjadi sebab orang lain padahal kenal gitu. Kalau nggak kenal tidak masalah gitu ya. Apalagi ini saudara, ini kenal ya. Pastinya adalah saudara dan kenal, saudara atau kenal gitu ya. Begitu ketemu kemudian kita menunjukkan muka masam, itu menjadi sebab orang ini miskin dan itu dosa. Jadi, sedangkan hadis ini menguatkan pada kita ya untuk melakukan satu kebaikan apapun betul kecil. Ya. Dan saya hati-hati dengan kalau jalan misalnya, itu makanya disarankan untuk tetap melihat ke bawah. Siapa tahu di bawah ada paku misalnya. Saya sering menemukan paku atau mungkin apalah yang berbahaya. Ambil, singkirkan Bapak. Itu bisa jadi ya pada saat itu ya kita akan menjadi sebab Allah akan berikan satu ampunan dan sekaligus ini. Atau contoh paling konkret gini Bapak. Nggak tahu mungkin jangan pernah ya jalan-jalan di kebun binatang. Kebun binatang ngajak putranya. Saya masih ingat, masih ngajak
putra ya. Kemudian tiba-tiba ada tim yang melihatlah gitu ya. Begitu ada pengunjung yang dia begitu ada sampah langsung diambil dan diambil ya dengan kesadaran otomatis, maka tim ini langsung ngasih hadiah. Wah, berikutnya banyak yang mencoba melakukan itu, ya nggak dikasih gitu. Bersebabnya. Jadi di sini betapa juga hal itu akan terjadi, mungkin bahkan lebih. Saat kita melakukan sesuatu, ternyata kata misalnya kita contohkan paku tadi. Paku ini kita ambil, ternyata paku ini setelahnya ada mobil lewat kita misalnya. Nah, itu bisa menjadikan bocor misalnya, atau bahkan nggak sempat mobilnya ada orang yang lewat, ada anak-anak yang lari-lari, nah, paku bisa melukai dan sebagainya, sehingga menjadi satu akumulasi yang luar biasa, yang itu hanya Allah yang tahu. Sehingga lagi-lagi jangan pernah meremehkan satu amalan kebaikan sekecil apapun. Baik, Bapak Allah. Kemudian berikutnya, ini kalau yang hadis berikutnya ini sering kita dengar ya. Yani betapa Rasulullah memerintahkan kita untuk memasak dengan memperbanyak kuahnya untuk dibagi pada tetangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu juga dari Abu Dar, qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, idza tabahta maraqah, ya. Apabila engkau memasak sayur, fa'aksir ma'ah. Jadi perbanyak airnya atau kuahnya, gitu ya. Wa ta'ahadat jironaka, dan perhatikanlah tetangga-tetangga, banyak bagikan pada tetangga, ya. Hadis ini lagi-lagi mengandung wasiat untuk memperhatikan hak tetangga walaupun hanya dengan kuah yang dihadiahkan kepadanya. Baik. Kuah gitu ya. Bukan kuahnya dibagi. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada hadis yang ke 1510, sambil yang 1511 dulu, ya. Nanti baru ke 10. Jadi Bapak Ibu, yang ke 11 ini memberikan penguatan hadis yang pertama tadi, kaitannya dengan melakukan satu kebaikan. Ya, artinya kalaupun tadi saat kita memfasilitasi terjadinya sebuah kemaksiatan, kita mendapatkan dosa tertentu. Tetapi di saat yang sama, begitu kita memfasilitasi menjadi sebab terlaksananya sebuah kebaikan, kita juga mendapatkan pahala kebaikan tanpa mengurangi pahala tersebut. Ini saya kira seringkali kita singgung ya. Dan hadisnya ternyata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Mas'ud, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, man dalla ala khairin, barang siapa yang menjadi sebab atau menunjukkan atau menjadikan lantaran ya, ala khairin, atas satu kebaikan, falahu, atasnya, atas orang tadi, mislu ajrin, pahala yang sama, ini kepada seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala dia. Akhrajahu Muslim. Ini sekali Bapak Ibu, penting sekali. Hadis ini mengandung keutamaan untuk menunjukkan kepada kebaikan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehingga kami sampaikan, bersyukurlah jenengan kalau menjadi pengurus masjid. Bersyukurlah jenengan kalau menjadi pengurus kebaikan, pengurus apapun lah. Yang di situ punya kesempatan untuk memfasilitasi, sehingga nggak soro-soro harus melaksanakan sendiri gitu ya, tapi bisa memfasilitasi sehingga mendapatkan satu kebaikan. Sehingga rugilah misal dengan jadi pengurus masjid, kemudian tidak ada event apapun yang menjadi sebab orang datang untuk melakukan kajian, melakukan kebaikan dan sebagainya. Ya sudah, mau sekedar sholat ya rugi. Tapi begitu jangan memfasilitasi hadirnya banyak orang ya, kemudian mereka akhirnya memahami itu dan melaksanakan, subhanallah. Itu bukan hanya berlaku sekali Bapak. saya kasih ilustrasi nggak? Ya, jadi ada orang yang tadinya dia tidak paham bahwa infak di pagi hari misal ya, setelah subuh itu pahalanya luar biasa. Satu ketika takmir ya, itu mengadakan satu kajian, pas tema itu disampaikan, yang hadir ada 100 orang. Dari 100 orang itu mungkin ada 20 yang belum pernah dengar hadis tersebut, atau bahkan 20 yang belum pernah, kemudian 20 lagi dia sudah pernah dengar tapi belum melaksanakan. 40 sudah ya.
Yang 60 ini mungkin masih jarang-jarang lah. Ternyata begitu dijelaskan oleh Ustadz dengan cara yang luar biasa, sehingga menjadikan 100 orang ini punya kesadaran melakukan infak di pagi hari. Subhanallah, 100 hari, 100 jamaah sekali dalam satu hari ada 100 orang yang bersedekah. Itu baru satu hari. Kalau 10 hari berarti 1000 kali, 100 dan seterusnya kali. Padahal itu nanti berlaku sampai sekian tahun. Ya lagi-lagi subhanallah Bapak Ibu. Sehingga kenapa ini Rasulullah Allah SWT menegaskan pada kita semua dalam surat As-Saff ayat keempat ya. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang berjihad di jalan Allah dengan shaf yang rapi. Ya, shaf yang rapi itu kalau kita boleh istilahkan manajemen misalnya. Menurut saya kemarin sudah singgung, minimal ada planning, ada staffing, ada starting, ada controlling misalnya, ada evaluating misalnya. Artinya kalau ada kita bicara planning berarti gimana sih biar masyarakat kita bisa memenuhi masjid misalnya. Ini contoh Bapak. Karena di situ Allah ada satu kecintaan yang akan menjadikan jenengan semua yang memfasilitasi itu mendapatkan luar biasa tadi. Itu durasinya lama loh Bapak. Bukannya sehari 2 hari, bisa setahun 2 tahun bahkan sekian puluh tahun. Belum kalau orang-orang tadi ini ya dia sampaikan pada istrinya, pada anaknya, pada cucunya atau dan sebagainya. Subhanallah. Ini lagi-lagi Bapak itu saya berharap menjadi motivasi kita semua bahwa jangan pernah kita menjadi atau abai atau tidak mau menjadi bagian orang yang melakukan satu kebaikan. Okay? Baik, baru masuk pada hadis yang ke-1510. Ini hadisnya luar biasa Bapak Ibu. Ini banyak sekali dimuat di banyak kitab ya. Dan di kitab ini juga disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita cermati ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sabda Rasul? Man nafasa am mu'minin qurbatan min qurbatid dunya. Ya, jadi barang siapa yang meringankan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia. Ya, selain itu apa yang terjadi? Nafasallahu ya anhu qurbatan fil qurbatil yaumil qiyamah. Ya, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Ya, sabar lagi Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalimat pertama yang barang siapa meringankan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya dari pada hari kiamat. Ya, apapun Bapak Ibu. Ya. Sampai pada hadis yang lain nanti dikuatkan sampai pada saat sewu jangan perso ada orang yang kesulitan jagang sepeda, ya. Orang yang kesulitan mengangkat barang, jangan bantu. Itu skala yang ringan, karena kita nggak mengeluarkan apapun kecuali tenaga misalnya. Ya. Atau bahkan nanti jangan berikan nasihat, orang yang butuh nasihat karena secara keilmuan tidak memungkinkan, jangan masuk berikan nasihat sehingga jadi meringankan dia. Apalagi sampai pada tingkatan ada orang yang butuh uang misal, butuh apa dan sebagainya, kemudian jangan pinjam, jangan kasih subhanallah. Okay. Atau bahkan ini yang laki-laki ini harus menjadi ciri khas menurut saya jamaah masjid UI lah ya. Ringan tangan. Okay. Karena banyak kita jumpai orang begitu telanjangnya butuh bantuan, istrinya mau melahirkan, nggak punya mobil misalnya, itu ambil atau cuek, nggak boleh. Ingat hadis ini, betapa saat kita semua atau jenengan berikan satu kemudahan atau meringankan orang yang beriman, orang seorang muslim, maka Allah akan meringankan kita di yaumil kiamat. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waman yassaru ala mu'syir, dan barang siapa yang memudahkan seorang untuk mendapatkan kesusahan, ya. Jadi barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapatkan kesusahan, subhanallah, apa yang terjadi? Yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, saya Bapak Ibu, ini yang mungkin seringkali dialami oleh anak kita, atau kita bahkan.
begitu jenengan merantau di mana atau jenengan di satu tempat tertentu, tiba-tiba kesulitan dapat yang datang ini. Begitu kita telusuri, karena itu kebaikan orang tua kita. Ini baru seperti itu ya, di dunia, apalagi nanti di akhirat. Sehingga jenengan juga akan melakukan, akan terbiasa dengan hal itu, ya, bagaimana kita memberikan kemudahan. Jadi Bapak, itu banyak sekali Bapak, contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Misal suatu ketika ada orang yang, mohon maaf saya sampaikan, hutang ke kita. Ya, berkali-kali di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang memberikan hutang itu lebih mulia dibandingkan orang yang berinfak. Infak, ya. Kenapa? Karena yang berinfak ini ya sudah jadi kebiasaan, dan itu baik, itu sangat baik. Tetapi orang yang berikan hutang ini, pertama orang ini sedang butuh, kita nggak mikir dia ngapusi, dia lagi butuh lagi. Kemudian di saat yang sama seringkali kita benturan dengan kepentingan yang lain atau kebutuhan yang lain. Ini ada satu effort yang luar biasa. Maka disebutkan orang yang memberikan hutang itu lebih mulia dibandingkan orang yang berinfak. Satu. Yang kedua, kemudian orang yang berikan infak ini, berikan hutang ini, kemudian misal ada orang jatuh tempo, kemudian datang untuk memberikan keringanan, ini diperintahkan untuk kita berikan keringanan. Sallallahu, jangan pernah berpikir masih gitu, jangan. Ini peluang jenengan untuk dimudahkan Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini akan jadi ringan kalau kita punya ilmu. Lagi saya sering kalau tidak ada ilmunya masihlah berat lagi. Ya, ada semuanya. Jadi ini akan ringan kalau dengan lagi-lagi kita punya ilmunya. Ya, bahkan di nasihatnya, betulnya nasihatnya, manakala begitu jenengan ada yang berhutang, sekali minta tunda, sedekahkan. Itu luar biasa. Ya, karena di situ nanti lagi-lagi Allah akan beri kemudahan kita di dunia dan di akhirat. Jadi baik, itu yang kedua. Yang ketiga ternyata waman satoro musliman. Ya, waman satoro musliman. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya berarti kan apa bahasanya? Satorallahu fid dunya wal akhirah. Ya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Oke Bapak Ibu, ini penting sekali. Janganlah kita menjadi orang yang suka muka aib atau bahkan ghibah atau fitnah Bapak. Terus begitu tahu mengetahui sesuatu, wah ini kalau nggak saya ceritakan nggak asik ini. Jangan Bapak. Aib jangan bukan. Ya, lagi-lagi sering kita ada nasihat ulama kita kan ya. Sebenarnya kebaikan kita bukan karena kita dikenal baik, bukan karena kebaikan kita, karena aib kita ditutupi oleh Allah. Maka biasakan kita menutup aibnya orang muslim, ya, apapun itu. Ya, baik. Kemudian yang terakhir ternyata wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Ya, dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Ini insyaallah Bapak Ibu, ini satu hal yang luar biasa yang perlu kita kuatkan lagi. Yang pertama tadi apa? Yang meringankan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan meringankan kesusahan kita di dunia, ya. Maka Allah akan meringankan kesusahan kita di hari kiamat. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan seorang dari mendapatkan kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Baik Bapak Ibu, lagi-lagi hadis ini adalah dalil keutamaan memberikan kelonggaran kepada seorang muslim dan mempermudah urusannya serta menutupi aibnya dan memberikan bantuan kepadanya. Baik, hadis terakhir dari bab ini Bapak Ibu yang hadis yang ke-1512. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ali Nabi SAW, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, man ista'adakum billahi fa'idu. Ya, jadi barang siapa meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Ya, man ista'adakum billahi fa'idu, maka lindungi dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atu. Dan barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah,
ya, fa'atu maka berilah dia. Ya. Kemudian waman ata'ilaikum ma'rufan fakaifu, dan barang siapa yang berbuat baik kepadanya maka balaslah dia. Fad'u lahu, jika kamu tidak mampu maka berdoalah untuknya. Baik Bapak Ibu, lagi-lagi ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Jadi misal ada seseorang minta lindungan atas nama Allah, maka tolong lindungi dia. Dan apabila dia meminta sesuatu dengan atas nama Allah pula, maka berilah sesuatu tersebut. Dan barang siapa yang berbuat baik pada kita, maka balaslah dia. Kalau tidak mampu, doakan dia. Lagi-lagi Bapak Ibu, orang yang biasa berbuat baik pada kita ada banyak orang ya. Kemudian yang paling banyak adalah kedua orang tua kita, guru kita dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan, bagaimana kita berusaha membalas semua kebaikan itu. Kalau tidak mampu, kita senantiasa mendoakan beliaunya. Sehingga Bapak Ibu, di sini adalah dalil tentang kewajiban memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah, dan memberikan kepada orang yang meminta dengan nama Allah selama tidak meminta keburukan yang tidak patut. Hadis ini juga mengandung petunjuk untuk memberikan balasan atas kebaikan, sebagaimana Allah firmankan, hal jaza ihsan illa ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya, lagi-lagi diantaranya Bapak Ibu yang mungkin sering terjadi, misal ada yang orang datang ke rumah kita, pengemis misalnya, Pak, demi Allah sebelum makan atas nama Allah, udah kasih Pak, kasih kan. Kita nggak perlu ngurus dia buang atau dia urusan dia. Begitu dia menyebut asma Allah, maka kewajiban kita untuk menolongnya apapun bentuknya. Ngerti? Baik, semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa terus memahami dan nanti kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang agung dan pribadi yang azim. Allahumma amin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.